يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang wasiat waliullah, tentang penyebab terjadinya musibah di akhir zaman yang pelakunya hampir ada di setiap rumah. Tahun 2008-2009, kalau saya nggak salah ingat, saya berkunjung ke Malaysia. Itu pertama kalinya saya keluar negeri. Pertama kalinya saya keluar negeri karena amanat dari guru saya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Amanat ke saya, kamu harus ketemu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat, Malaysia. Tadinya saya mau diajak guru saya, tapi guru saya kemudian berangkat dulu ke rahmatnya Allah Ta'ala. Walaupun sudah direncanakan, tetapi rencananya Allah yang lebih mendahului. Maka setelah guru saya wafat, tahun 2006 guru saya wafat, saya ngumpulin uang karena memang saya nggak punya uang. Ya nggak punya uang, nggak pernah keluar negeri. Mulai saya buat paspor. Ya setelah buat paspor maka mulai cek harga tiket. Solo Malaysia, Malaysia. Alhamdulillah cukup uang untuk beli tiket, sisanya 200.000. Ini kisah nyata ya, tolong jangan di-share ya, walaupun live streaming. Sisanya 200.000. Saat itu saya ditanya, nanti di Malaysia mau bermalam di mana? Jawaban saya, wallahu a'lam. Tempatnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus tahu di mana? Nggak ngerti. Taunya cuma kalimat Batu Pahat, Malaysia. Nanti di bandara itu kamu mau ke sana caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru saudara-saudara. Ya, adegan berbahaya karena thariqah saya alawiyah asyikiyah. Asyikiyah itu bahasa Indonesia maksudnya ya. Thariqah alawiyah, tapi saya suka yang asik-asik saja. Ya, yang asik-asik saja. Contoh yang asik bagaimana? Lawang namanya sholat di tempat yang teduh itu asik. Kok ada orang pilih sholat di tempat yang panas? Betul. Yang namanya berangkat pengajian naik mobil itu enak. Kok ada yang pilih berangkat pengajian jalan kaki? Ada orang lagi puasa sunnah, diundang makan oleh pamannya dan bibinya jam 1 siang, makanannya enak-enak. Kemudian dia ngomong, maaf saya lagi puasa sunnah. Lah ini bukan asyikiyah. Kalau saya langsung saya batalkan puasa sunnah saya dan saya makan. Kenapa seperti itu? Alhamdulillah berbukanya nggak nunggu azan maghrib, selepas zuhur udah bisa berbuka. Pahalanya sempurna puasa sunnah dan dapat tambahan menyenangkan hati orang lain, dan khususnya apalagi itu paman, apalagi itu bibi. Ini yang saya maksud asyikiyah. Yang enak itu banyak, kenapa cari yang susah? Berangkat saya ke Malaysia, uang yang sisa untuk beli tiket 200.000, kira-kira cukup enggak itu untuk cari penginapan di Malaysia?
cukup. Pinggir jalan luas, saudara-saudara. Iya, masjid Pak banyak. Paling tinggal ngobrol sama takmirnya yang di situ ya. Gimana kenal saya? Enggak ada yang kenal. 2008. Ya 2008. Subhanallah. Rupanya ada teman-teman yang ngasih tahu teman-teman di Malaysia, karena saya ini ngabdi sama Habib Anis di Solo. Jadi kalau ada tamu dari Malaysia ya saya layani. Mereka dengar Novel mau ke Malaysia. Kok ya dapat-dapatnya nomor telepon saya waktu itu belum sempat nge-share, belum ada YouTube. Oh ya belum ada WhatsApp. Ditelepon Habib mau ke Malaysia. Iya, boleh kami jemput? Yes. Sampai masalah selesai. Boleh. Habib mau nggak bermalam di pondok pesantren kami? Oh sangat mau. Alhamdulillah gratis semuanya. Ya semuanya gratis. Oh, saya orangnya apa adanya kok. Ya ini sesuatu yang menyenangkan, halal, bukan memalukan. Nggak minta mulai yang nggak minta. Maka terbang ke Malaysia, landing, dijemput, diantar ke pesantren. Sampai di sana saya bilang saya kesini cuma pengen satu hal, nggak ada yang lain. Apa? Habib Ali Batu Pahat Malaysia, nggak ada yang lain. Dijawab sama teman-teman di Malaysia, Habib, kalau dulu mau ketemu Habib Ali itu mudah. Kalau sekarang ini agak susah, karena Habib Ali sudah mulai kholwat, ngurangi terima tamu, harus kenal anaknya dulu. Nanti ngomong sama anaknya, baru nanti dibuatkan janji ketemu ayahnya. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia ini wali yang asalnya dari negeri kita, kemudian ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk dakwah di Malaysia, dan akhirnya menetap di sana. Beliau pernah besar di Purwakarta, kemudian lanjut dakwah ke Malaysia. Hidupnya sangat sederhana, rumahnya ngontrak dan tidak ada tempelan di dindingnya. Saat beliau ditanya, rahimahullah Habib, kenapa kok di rumah ini nggak ada tanggalan yang nempel di dinding? Jawabannya, rumah ini aku ngontrak. Kalau aku paku, nanti temboknya rusak. Nanti Allah tanya sama aku, kenapa kamu ngontrak kok merusak rumahnya yang punya rumah? Masya Allah. Nggak punya yang namanya lemari pakaian, nggak ada. Nggak punya yang namanya pintu kamar, nggak ada. Yang ada adalah yang saya lihat, cuman kain. Kain. Kemudian lemarinya adalah rak buku yang kita beli di pinggir jalan, yang harganya cuma 50.000, 70.000, ditaruh di situ. Tapi anehnya ikhwani rahimakumullah, sahabatku, setiap ada tamu beliau selalu kasih sangu tamunya tadi uang baru dan nilainya sangat besar. Dan kalau ada orang minta sumbangan, beliau masuk ke kamar, ambilkan begitu saja, diserahkan. Padahal di kamar nggak ada uang, tapi kalau beliau yang ambil uangnya ada. Wallahu a'lam. Ini karamahnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pengen ketemu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Nah, kata teman-teman di Malaysia, wah Habib, saya kontak anaknya dulu. Kebetulan ini pondoknya teman, memang pondok yang cukup disegani. Maka telepon anaknya, saya lagi di Kuala Lumpur, nggak ada di rumah, baru baliknya nanti hari Sabtu atau hari Jumat malam Sabtu. Saya nggak punya waktu, hari Sabtu saya harus balik ke Indonesia. Maka saat itulah ya udah diantarkan malam Jumat, berangkat ke rumahnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Sepanjang perjalanan saya minta diantarkan ngelewatin makamnya siapa dekat sini, Habib yang karomahnya besar dekat sini siapa? Ada Mufti Johor, itu ada Habib Fulan Al-Atos, itu makam orang-orang tua. Mampirkan saya ke sana, saya mau ziarah. Masuk ke pemakaman, saya ziarah. Kemudian saya ngomong sama yang di pemakaman, adegan ini hendaknya Anda tiru kalau masuk ke pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Wahai saudara-saudaraku, paman, bibi, kakek, nenek yang telah wafat mendahului kami yang dimakamkan di pemakaman ini, assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Dan insyaallah kami bisa nyusul kalian. Insyaallah kami bisa nyusul kalian. Nyusul yang wafat, nyusul yang meninggal itu pasti.
Tapi kenapa Rasul mengajarkan dengan wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami bisa nyusul kalian. Kalau matinya pasti, tapi mati husnul khotimah, meninggal husnul khotimah, nyusul masuk kelompoknya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, aulia Allah. Ini tanda tanya yang luar biasa. Berdasarkan hadis tersebut, berdasarkan doa tersebut, maka siapa yang rajin ziarah makam para wali dan mengucapkan doa ini, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami nyusul kalian, maka insyaallah nanti kita akan disusulkan ke makamnya, ke pangkatnya para wali. Berkat apa? Suka ziarah. Disitulah setelah doa, zikir, tahlil, saya kemudian ngomong kepada yang sudah meninggal dunia, tapi jangan praktekkan adegan berbahaya ini sembarangan. Nanti dikira oleh orang-orang yang gak paham kamu nyembah kuburan. Padahal kita lagi ngomong sama ruhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bukan ngomong kepada batu, bukan ngomong kepada pasir. Kadang-kadang anak ini gak jelas, orang tuanya diziarahin, tapi yang diziarahin bukan orang tuanya, batu diziarahin, sehingga gak diajak ngomong, gak disapa, ya, gak dirasakan itu orang tuanya, sehingga semena-mena dengan makamnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang udah meninggal dunia, kalau disapa, yang disapa bukan batunya, tapi yang disapa adalah ruh yang ada di alam sana. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengajak bicara, sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak bicara yang meninggal dunia dengan ucapan assalamualaikum. Kalau diterjemahkan, paman bibi mudah-mudahan selamat ya, ini namanya ikrar, mengajak bicara yang sudah meninggal dunia. Maka saya ngomong, wahai wali fulan, tolong sampaikan, mintakan sama Allah agar Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia mau terima saya malam hari ini. Saya mau berkunjung ke sana. Selesai ziarah, masuk mobil, berangkat, baca sholawat, tertidur saya. Nah, sampai di rumah Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia, itu waktunya antara maghrib dan isya. Padahal para wali orang soleh itu jangan dikunjungi ketika maghrib sama isya. Itu waktunya mereka, beliau baca wirid, waktunya baca zikir, waktunya baca Al-Quran, waktunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teman-teman Malaysia lupa akan hal itu saat itu, karena saking pengen cepat menyenangkan saya, langsung turun dari mobil. Saya bangun, saya kaget, saya nanya, di mana ini? Rumah Habib Ali. Maka saya nanya, ini waktunya jam berapa sekarang? Antara maghrib dan isya. Balik, masuk mobil dulu, tunggu azan isya, baru nanti kita ketuk pintu rumahnya. Begitu teman-teman mau masuk mobil, subhanallah, di jendela dibuka, ada seorang wanita, dan itu menantunya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Membuka jendela sembari mengatakan, sila masuk, udah ditunggu sama Habib. Sila masuk, udah ditunggu sama Habib. Masuklah kami. Dan di situ ada hal-hal yang kalau diceritakan maka akan sampai pagi. Saya ambil ujungnya saja, setuju? Ya, karena selama ini episodenya panjang. Ini baru mukadimah tahap kedua. Belum drama. Subhanallah. Waktu saya mau pulang, Habib Ali ini almarhum rahimahullah berkata kepada saya, amanat, wasiat, sampaikan ke orang-orang, perintah, fi'il amr, sampaikan ke orang-orang. Jadi sekarang ini saya lagi menyampaikan amanatnya wali Allah, sampaikan ke orang-orang. Jangan dikira kiamat itu bencana-bencana, musibah-musibah, banjir, gempa bumi, dan apapun itu terjadi karena maksiat-maksiat yang mereka kira saat ini. Orang mabuk itu maksiat, orang zina itu maksiat, semuanya dosa besar. Tapi bukan itu penyebab bencana yang besar-besar. Kenapa? Karena yang namanya mabuk nggak ada di setiap rumah. Yang namanya mabuk insya Allah nggak ada di setiap kampung. Karena sesuatu dikatakan sesuatu kalau kita lihat langsung, bukan katanya. Yang namanya zina, saya nggak ketemu di Karawang, saya nggak ketemu di Jakarta, saya nggak ketemu di Bandung, saya nggak ketemu di Solo. Karena zina harus dilihat oleh mata. Paling orang berprasangka ada orang zina,
Nggak boleh kita prasangka ada orang zina, karena itu menuduh seseorang berzina. Yang boleh kita hanya menghimbau, jangan berbuat zina, dosanya besar luar biasa, tanpa ditujukan kepada siapapun. Tapi yang menyebabkan gonjang-ganjing, bencana macam-macam saat ini di dunia adalah satu maksiat yang pelakunya ada hampir di setiap rumah, dan dosanya ini besarnya luar biasa. Saat itu saya berpikir, apa ya kira-kira ya maksiat yang ada hampir di setiap rumah. Maka Habib Ali bin Ja'far Al-Ajrus Batu Pahat Malaysia, beliau mengatakan maksiat yang hampir ada pelakunya di setiap rumah adalah durhakanya anak kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua, dosanya sangat besar dan Allah murka tiada tara. Durhaka pada orang tua itu yang seperti apa? Beliau menjelaskan, dulu waktu saya kecil Noval, itu kalau ngomong sama orang tua saya nunduk, nggak berani lihat mata orang tua, nggak berani melihat pandangan orang tua. Anak sekarang diajak ngobrol orang tuanya, berani melototin orang tuanya. Betul atau betul? Dulu kalau di hadapan orang tua kita duduk bersimpuh. Saya yang tahu, saya orang Solo, itu kalau ada yang namanya temanten, ada Jawa, Jawa. Anak itu kalau mau ngadep orang tua jalannya merangkak. Betul atau betul? Jalannya merangkak. Karawang sama enggak kira-kira itu? Ya, jalannya merangkak. Kalau ada Jawa, pakaiannya bawa ke keris. Tapi mau ngadep orang tua, kerisnya harus dicopot dulu. Ada orang yang mengatakan kalau nggak dicopot nggak bisa jalan, beb. Bukan itu. Kalau nggak dicopot itu kurang ajar. Kenapa? Kamu menghadap orang tua, jangan pernah bawa senjata di hadapan orang tua. Letakkan senjatamu jauh dari orang tuamu. Saking hormatnya. Dulu orang Jawa itu diajari ada kromo inggil, ada ngoko, ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Nggak mungkin anak ngomong sama orang tuanya, mangan pak, itu kurang ajarnya luar biasa. Ada tata krama dalam berbahasa. Tapi sekarang Masya Allah, anaknya duduk di atas kursi, ibunya di lantai. Ibunya di lantai, dan anaknya biasa-biasa saja. Orang tuanya memanggil, anaknya pura-pura nggak dengar, jalan begitu saja. Masuk ke kamar dikunci, seakan dia pemilik rumah. Padahal rumah orang tua yang punya, tubuhnya milik orang tua. Anta wa maluka li abik, dirimu dan seluruh bagian dari dirimu adalah milik orang tuamu. Nah, akhir zaman ini di setiap rumah ada anak-anak yang kalau dipanggil orang tuanya sibuk main handphone. Pura-pura nggak dengar. Kalau dikasih tahu marah, melawan orang tuanya. Bahkan ada wanita-wanita yang dari sebelum lahir disayang oleh ibu bapaknya, setelah lahir dibesarkan, kemudian ditawari oleh orang tuanya mau dinikahkan dengan seorang pria pilihan orang tuanya, berani mengancam ibu bapaknya. Sana, silakan bapak ibu nikahin dia. Aku nggak mau nikah sama dia. Jangan atur-atur aku. Aku hanya anak yang engkau lahirkan, diriku milikku sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya jadi anak yang cerdas. Gimana cara ngomongnya? Peluk ibu bapaknya, ucapkan terima kasih ayah ibu telah pilihkan jodoh untuk aku. Tapi tolong, anakmu ini kan mahal, anakmu ini kan yo ayu, anakmu kan cantik. Masa pilihannya cuma satu? Pilihkan 7 pria, biar aku yang pilih nanti mana yang jadi suamiku. Masya Allah. Jadi jangan ditolak, tapi kasih tahu orang tua, ini kan anakmu cantik, carikan 10, biar aku yang pilih nanti. Pilihan orang tua 10, nanti aku yang pilih. Ikhwani rahimakumullah. Tapi yang terjadi akhir zaman ini, Masya Allah, anak-anak yang durhaka sama orang tua berkeliaran. Bahkan mohon maaf, gara-gara menikah dengan seorang wanita, dia berani berkata kasar pada orang tuanya. Gara-gara menikah dengan seorang wanita, dia berani tinggalkan orang tuanya. Gara-gara menikah dengan wanita tadi berkata kepadanya, pilih mana, aku atau ibumu. Kalau pilih ibumu, silahkan engkau pergi dari rumah ini.
Kalau engkau pilih ibumu, aku angkat kaki dari rumah ini. Kalau mau tetap sama aku, kamu harus singkirkan ibumu. Na'udzubillah min dzalik. Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak yang semacam ini? Bahkan saya melihat ada anak yang orang tuanya ngomong, nak, ibu pinjam uang dulu ya nak ya, ibu hutang ya nak ya. Anaknya tidak memberi, hutang ibu udah kebanyakan sama saya. Masya Allah, hutang ibu udah kebanyakan sama saya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang membuat Allah murka, karena Allah mewahyukan dalam hadits qudsi, man asbaha murdiyan li wa musqitan li walidayhi fa ana anhu saqit, wa man asbaha musqitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin, atau kama qala Allah taala ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa pagi-pagi membuat aku senang, kata Allah Ta'ala, malamnya tahajud, sholat subuh berjamaah, zikir wirid sampai matahari terbit, Allah senang. Tapi di pagi hari itu dia buat orang tuanya murka, maka aku murka kepadanya. Dan barang siapa di pagi hari membuat aku murka, kata Allah Ta'ala, mungkin azan subuh dengar, ya Allah Akbar, terus kita ngomong bentar lagi, ternyata kelewat, kita ketiduran, Allah marah ini, buat Allah marah. Tapi pagi hari itu dia bersenang orang tuanya. Semisal orang tuanya ngomong, nah tolong buatkan ayah kopi, langsung dibuatkan. Nah buatkan ayah roti, langsung dibuatkan. Nah tolong antarkan ibu ke pasar, langsung diantarkan. Buat orang tuanya senang. Maka yang seperti ini apa kata Allah Ta'ala, fa'ana anhu radin, aku senang dengannya, aku ridho kepadanya. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa memahami dari apa yang telah beliau sampaikan. Ketika Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dapat amanah dari guru beliau, yaitu Habib Anis bin Alwi Al-Habsi, untuk sowan kepada Waliullah Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, maka Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus pada tahun 2008 terbang ke Malaysia untuk sowan kepada sang wali. Beliau dapat wasiat dari Waliullah Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Batu Pahat, Malaysia, agar disampaikan kepada kita semua. Beliau dawuh bahwa penyebab bencana dan musibah akhir-akhir ini bukan hanya disebabkan oleh perzinahan, minuman keras, ataupun perjudian. Karena meskipun banyak, tidak semua melakukannya. Justru musibah yang terjadi dikarenakan maksiat atau dosa besar yang hampir di setiap rumah kita ada pelakunya, yaitu anak yang berani kepada kedua orang tua. Ketika anak berani menatap tajam, berani berteriak, berani membantah, dan hal lain yang menyebabkan sakitnya hati kedua orang tua, maka dialah anak durhaka yang menjadi penyebab terjadinya musibah saat ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga oleh Allah Ta'ala istri-istri dan anak-anak kita dijadikan orang-orang yang saleh, dijadikan anak keturunan yang menyejukkan pandangan kita, selalu istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga segala hajat baik kita segera dikabulkan dan diwujudkan, serta usaha kita diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.